Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPN 219 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil serta staf. Dan yang sangat saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMP 219 Jakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul untuk sharing berbagi. Sebetulnya hari berbagi kita di hari Selasa ya Bapak Ibu. Namun karena banyak kegiatan yang dilaksanakan di hari Selasa, jadi kita ke hari Jumat. Dan hari ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman yang saya dapatkan selama saya menjadi calon guru penggerak angkatan 5. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam rangka saya akan mencoba mengembaskan apa yang saya dapatkan pada modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, sudah kenal ya, tapi untuk video ini saya akan perkenalkan. Nama saya Tis'ada Meria, saya adalah guru bahasa Inggris dari SMP 219 Jakarta dan saya juga calon guru penggerak angkatan 5. Iya, aksi nyata yang telah saya lakukan adalah merintis budaya positif dengan mendorong terbentuknya keyakinan kelas dan upaya penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus pelanggaran oleh siswa. Mungkin Bapak Ibu belum kebayang ya, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan juga apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Iya, Bapak Ibu, adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan disiplin positif pada diri siswa dan untuk membantu siswa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih budaya positif itu. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, melalui budaya positif, siswa akan mendapatkan penguatan karakter dalam dirinya tanpa merasa adanya paksaan ataupun sekedar menghindari hukuman. Ya, sebelumnya kita akan membahas dulu sedikit tentang nilai-nilai kebijakan universal. Ya, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, tidak hanya di satu tempat saja, tapi di seluruh dunia kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Nah, ini ada pendapat dari ahli yaitu Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, di mana ia menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan, gitu ya. Begitu pula dengan anak murid kita, perlakuan mereka pasti ada tujuannya. Lalu ada juga pendapat dari Diane Gosser pada tahun 1998, di mana ia menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi itu datangnya sebetulnya dari dalam diri jika kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita lihat lagi, adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia saat ini, kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 7 ya Bapak Ibu ya. Kita kenal dengan namanya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, diantaranya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan di peserta didik kita atau murid-murid kita. Nah, sebelum kita berlanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori motivasi, apa sih hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Iya. Untuk teori motivasi perilaku manusia, motivasi ini seperti kita ketahui ada yang disebut dengan motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Menurut Bapak Ibu, mana sih motivasi yang paling baik dimiliki oleh siswa atau dimiliki murid agar mereka memiliki budaya positif? Yang eksternal atau yang internal? Yang internal, iya. Internal ya Pak? Iya betul sekali. Yang paling baik adalah internal. Kalau motivasinya dari luar, pasti mereka berperilaku baik karena pengaruh dari luar. Sedangkan jika ada dari dalam diri sendiri, maka mereka akan mencoba melakukan hal-hal baik karena memang didorong oleh keinginan diri sendiri. Ya. Seperti yang ada di sini, motivasi eksternal biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi biasanya motivasi eksternal itu karena menghindari hukuman aja. Kalau yang ngasih hukuman nggak ada, ya balik lagi ke perilaku seperti biasa, begitu ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya, gitu ya. Belajar dengan giat supaya mungkin orang tuanya mengiming-imingi sesuatu, begitu. Ini ada disebut dengan motivasi eksternal. Dan yang paling baik adalah yang ketiga, yaitu motivasi internal, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi terdorong oleh keinginan diri sendiri. Nah, sekarang kita akan menuju ke hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu. Kita akan mengkaitkan hukuman dan konsekuensi. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik, konsekuensi atau hukuman? Oh, konsekuensi ya, sepakat ya, konsekuensi. Biasanya hukuman? Terlalu feodal, feodal ya Pak? Iya, contohnya apa Pak? Kalau hukuman itu soalnya kayak orang harus dihukum aja. Iya, betul. Jika melakukan kesalahan dapat hukuman gitu ya? Konsekuensi kan dipanggil dulu dihukumannya. Oh, dihukum, iya. Nah, namanya hukuman pasti gak enak ya. Kalau konsekuensi sepertinya tingkatannya lebih baik daripada hukuman. Sekarang kita lihat pertanyaan yang ada di sini Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, pinter-pinter banget. Ini mah nggak usah saya imbasin, ini udah 100 semua nih Bapak Ibu semua ya. Iya betul, ini adalah hukuman karena nggak ada hubungannya sama perilaku yang tidak kesalahannya. Betul. Ibu Titin luar biasa. Tadi kita belum beri aplaus untuk Pak Daud ya. Pak Daud luar biasa tadi. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oh iya, sepakat ya Bapak Ibu ya hukuman ya. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya betul, luar biasa Bu Nani. Beri tepuk tangan buat Bu Nani. Wah ini mah saya nggak usah nimbasin apa-apa nih, Bapak Ibu sudah paham ya. Iya, ini termasuk dalam konsekuensi. Kita lanjutkan ke yang 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Iya, sepakat Bapak Ibu, luar biasa nih Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lalu pertanyaan lanjutannya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Berarti bisa dibayangkan ya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Mana yang lebih baik diterapkan? Oh, hukum aja. Oh iya. Iya. Kalau guru olahraga sih masa sah aja ya, karena hubungannya dengan fisik. Tapi kalau guru pelajaran lain nggak ada hubungan dengan fisik, misalnya tiba-tiba Bu Gusti
nyanyi nggak bisa, lalu suruh keliling lapangan kan nggak nyambung. Kalau Bapak masih oke karena lari juga bagian dari olah fisik gitu Pak. Kita lanjut ya. Boleh ya? Boleh Pak. Iya. Tapi namanya itu bukan hukuman, itu konsekuensi dalam pelajaran Soalnya saya olahraga. bilang, saya tunggu 5 menit, tapi 10 menit baru datang. Jadi Oh gitu. saya sebagai lapangan aja dia bilang. Olah di lapangan iya. Saya temennya udah pada pemanasan gitu loh. Oh iya. Jadi terus konsultasi lapangan. Iya, karena dia belum pemanasan, jadi tujuannya supaya dia ikut juga pemanasan gitu ya Pak ya. Iya, luar biasa Pak Daud. Iya, sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan. Kira-kira penghargaan atau reward ini menurut Bapak Ibu itu baik atau enggak? Baik ya. Untuk memotivasi. Baik. Ada baiknya, Ada baik, ada negatifnya. Negatifnya apa Pak? artinya dia belajar ingin mendapatkan hadiah. Hadiah, betul. Ternyata Bapak Ibu, kita biasanya, saya juga sama, di awal sebelum saya belajar ini, saya menganggap penghargaan atau reward itu baik sekali diberikan. Tapi ternyata penghargaan ini punya dampak negatif Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghargaan ini bisa jadi tidak efektif diberikan. Lalu penghargaan bisa merusak hubungan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan juga menghukum. Nah, kira-kira bisa dibayangkan nggak ya? Ini kan kita ngasih reward, kenapa malah dapat dampak negatif yang banyak ya Bapak Ibu? Kira-kira bisa dibayangkan? Ya, kalau kata saya begini, bukan anak berprestasi. Kita berikan penghargaan itu bukan suatu untuk memicu dia supaya dia rajin lagi, memotivasi dia. Iya, betul. Tapi Kalau kita lihat sisi dari siswa yang berprestasi, siswa berprestasi di kelas kita ada berapa Bapak Ibu? Dari 36 siswa yang berprestasi itu ada berapa? 1-2 ya. Sisanya dapat penghargaan nggak? Enggak. Bagaimana perasaan dia? Nah itu ternyata. Iya. Untuk yang berprestasi mungkin ini efektif, tapi untuk yang tidak berprestasi maka dia bisa merusak hubungan. Jadi apa? Iri sama temannya, iya kan? Atau bisa juga menghukum bagi dia. Jika anak yang berprestasi dapat terus dan dia enggak, berarti ya ampun, gini banget hidup. Saya punya anak di rumah kayak gitu, seumur-umur belum pernah dapat piala, dan itu sedih banget anaknya. Dia merasa terhukum dengan prestasi yang didapatkan oleh teman-temannya. Nah, pendidikan di kelas itu sebetulnya untuk semua atau hanya untuk 1-2 orang yang berprestasi? Untuk semua. Ini sepakat ya. Walaupun memberikan reward juga nggak masalah untuk berprestasi, tapi harus dipikirkan ini loh dampak negatifnya. Dan kadang-kadang kalau kita memberikan terus kepada anak yang berprestasi atau berprestasi jadi apa ya? Sombong. Iya betul, jadi sombong. Selanjutnya lagi, ya udah begini aja gue udah dapat bagus gitu kan istilahnya ya. Ada usaha lebih keras lagi. Iya, nggak ada usaha lebih keras lagi, luar biasa. Ternyata penghargaan juga memberikan dampak negatif. Sekarang kita lanjutkan. Maaf. Nah, ini yang baru. Ini juga baru bagi saya. Namanya restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang terakhir ini namanya restitusi. Apa sih yang disebut dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tiap orang pasti punya salah. Yang terbaik adalah mereka memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kan kalau di dalam kelas ada anak yang salah, biasanya kita ambil ya. Kita ambil, kita berikan bimbingan gitu ya, nanti kita kembalikan ke kelompoknya. Kalau dia melakukan kesalahan yang sama, berarti bimbingan yang diberikan oleh kita efektif atau tidak? Tidak ya, berarti ini salah satu caranya adalah dengan restitusi. Sekarang kita lihat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka. Jadi solusi bukan datang dari guru, tapi solusi kita kembalikan ke muridnya untuk berpikir dan memecahkan masalah mereka dengan bimbingan guru.
Lalu dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi ini mereka belajar tujuan mereka apa sih dan bagaimana sih mereka bisa punya empati terhadap orang lain begitu. Sekarang kita lanjutkan. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ini merupakan tawaran bukan paksaan. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, nanti untuk restitusi ini nanti akan ada penerapannya di akhir bagian ini. Sekarang saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan di sebelah kanan ada restitusi, gitu ya. Kalau hukuman tadi kita udah sepakat ya, baik apa tidak ya? Iya, negatif ya hukumannya. Kesalahannya nggak bawa PR, tapi disuruhnya keliling lapangan, gitu ya. Ini namanya hukuman. Pasti gagal, gitu ya. Namanya hukuman pasti gagal, gitu. Lalu konsekuensi bagaimana nih? Konsekuensi dia punya kemungkinan untuk sukses dan bisa menerapkan disiplin. Tapi jangka waktunya lama apa singkat untuk konsekuensi anaknya berubah? Oh, singkat Iya. nanti ngulang lagi. Iya, bisa jadi ngulang lagi. Dia nyoret-nyoret meja lalu dia membersihkannya. Kira-kira minggu depan dia bisa nggak melakukan lagi? Bisa, karena dia hanya diminta untuk konsekuensi. Dia melakukan kesalahan, dia memperbaikinya aja. Gitu kan ya Bapak Ibu, yang konsekuensi. Sesuatu harus terjadi tidak nyaman bagi murid, korban bisa diabaikan dan sebagainya. Mungkin bisa anak menghormati peraturan, tapi jangka waktunya singkat. Mungkin lagi nyoret meja, mungkin karena kita tidak membimbingnya lebih lanjut, gitu ya. Nah, bagaimana dengan restitusi? Nah, restitusi adalah ujung-ujungnya adalah dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan ini jangka waktunya lama. Karena dengan restitusi nanti ini akan menjadi budaya positif mereka. Jadi karakter mereka. Kalau konsekuensi hanya bersihin aja, tapi kalau restitusi dengan bimbingan kita, mereka tahu itu mereka salah dan mereka tidak akan melakukan kesalahannya lagi karena mereka tahu itu salah dan dampak buruknya kepada orang lain misalnya. Sekarang kita lihat. Nah, untuk selanjutnya ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, kalau untuk SMP 219 kita udah biasa membuat namanya apa ya? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas artinya aturan yang kita buat bersama siswa ya Bapak Ibu ya. Ternyata di atas kesepakatan kelas ada lagi yang lebih penting, yaitu namanya keyakinan kelas gitu. Jadi kalau peraturan kelas yang kita buat dalam kesepakatan kelas misalnya, itu dalam lingkaran yang lebih besar adalah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang mereka yakini, maka akan terbentuklah lingkungan positif. Nah, dari lingkungan positif, maka akan terbentuklah budaya positif. Nah, jadi dari peraturan kelas sampai ke budaya positif itu tingkatannya agak lama. Iya, namanya jadi budaya. Kalau budaya kan mana lebih tinggi, pembiasaan atau budaya? Iya, lebih tinggi budaya. Dari pembiasaan akhirnya menjadi budaya, begitu. Kalau anak sudah mempunyai budaya tidak membuang sampah gitu ya, menghormati orang lain, maka mereka akan sudah aman gitu ya. Kita ya, anak-anak juga sudah aman. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ada dua kesepakatan kelas yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, tetapi dari kalimat-kalimatnya berbeda walaupun judulnya sama, kesepakatan kelas. Pertanyaan saya adalah yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Oke, saya bacakan dulu, mungkin nggak kelihatan ya.
Yang sebelah kiri, kesepakatan kelasnya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, yang di sebelah kanan, kesepakatan kelasnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kelas yang kiri atau yang kanan? Kanan. Yang kanan. Iya, 100 untuk Bapak Ibu semua, luar biasa nih. 219. Iya. Ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tingkatannya apa ya, kayak kita bilang ya? Budaya. Iya, menjadi budaya. Kalau datang tepat waktu, misalnya mengucapkan salam, itu hanya pembiasa, iya, merupakan aturan ya, aturan tata tertib. Sedangkan kalau kesepakatan kelas ini sudah menjadi budaya, di mana ya sudah menjadi karakter, betul Bapak, di mana mereka saling menyayangi, semangat untuk belajar dan peduli dengan teman-teman, misalnya menghormati orang lain dan sebagainya. Sekarang kita lihat, nah ini bedanya antara aturan dengan keyakinan kelas. Aturan contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Oke. Jadi lebih luas gitu ya. Orang yang tanggung jawab pasti mengembalikan buku ke tempatnya. Anak yang mengembalikan buku ke tempatnya belum tentu dia tanggung jawab. Membalikan buku mungkin ke tempatnya, tapi hal-hal yang lain dia belum tentu tanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjutkan. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya harus menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan juga sabar. Gunakan masker, maka keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Oke, mana yang lebih baik untuk kita terapkan di kelas nih? Kita aturan mah udah ya. Keyakinan kelas, ya, jadi anak tahu, oh ini bentuk saya bertanggung jawab, oh ini bentuk saya menghormati orang lain, begitu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini juga merupakan kebutuhan murid-murid kita, gitu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan juga kebutuhan murid adalah yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sudahkah mereka merasa diberi kasih sayang dan merasa diterima oleh Bapak Ibu? Gitu ya. Sudahkah Ibu masuk ke dalam kelas atau Bapak masuk ke dalam kelas merasa bahwa anak-anak nih dapat kasih sayang dari saya, gitu ya. Begitu. Lalu yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan bukan berarti mereka menguasai segalanya, bukan. Mereka butuh perasaan bahwa mereka memiliki penguasaan. Misalnya, ada nggak anak di kelas yang nggak dapat apa-apa, nggak pernah dapat ranking nilainya jelek? Semua ada. Ada ya. Tapi ada nggak satu hal yang baik dari dia? Pasti ada. Pasti ada. Nah, itu yang perlu kita ucapkan misalnya, yang perlu kita akui supaya mereka oh iya gitu. Ada anak misalnya matematikanya nggak bagus, bahasa Inggris nggak bagus, tapi anaknya sopan banget. Nah, ini butuh pengakuan dari Bapak Ibu. Nah, luar biasa ya, sopan sekali kamu. Nah, ini adalah anak mendapatkan perasaan, saya punya nih sesuatu dalam dirinya. Ini disebut adalah perasaan penguasaan. Lalu kesenangan. Nah, kesenangan. Dia juga butuh senang-senang. Jadi nggak dipikir hanya di SD aja mereka bisa bermain dan senang-senang. Di SMP juga sama. Mereka butuh ke sekolah itu untuk senang, untuk bahagia. Di rumah sudah banyak misalnya mungkin mama papanya nyuruh atau apa gitu ya. Nah, dia datang ke sekolah tuh dengan hati yang gembira gitu ya. Berarti mereka butuh juga
juga kesenangan di dalam kelas. Sudahkah kita semua membuat kelas kita menjadi menyenangkan? Gitu. Sekarang kita lanjutkan. Kebebasan, mereka juga harus diberi kebebasan. Bukan berarti mereka bebas melakukan hal sesuatu, bukan. Tetapi kebebasan ini mereka bisa memilih gitu loh Bapak Ibu. Misalnya kalau memberikan tugas, mereka memiliki kebebasan untuk melakukannya sesuai dengan minatnya. Misalnya Pak Haji Sibli meminta anak membuat video. Semua buat video ya. Sedangkan kan ada anak yang malu nggak bisa ngomong ya, ada ya? Iya. Kiranya kalau mereka nggak bikin video tapi bikin rekaman suara, dibolehin nggak Pak Haji Sibli? Boleh. Iya. Kalau misalnya nggak bisa bikin video tapi gambarnya bagus, ya boleh nggak mereka bikinnya misalnya karya untuk Pak Haji Sibli ini, mereka bikinnya poster atau gambar atau kartun atau komik, boleh? Boleh. Nah ini anak diberikan kebebasan sesuai dengan minatnya gitu. Yang penting tujuan kita tercapai. Sekarang selanjutnya adalah bertahan hidup. Mereka juga butuh untuk bertahan hidup. Jangan dikira sekolah ini asik-asik aja. Ternyata mereka juga harus bertahan loh di sekolah ini. Gimana mereka menghadapi guru-guru, menghadapi teman-teman, kadang-kadang mungkin ada bully dan sebagainya, begitu ya. Dan ini adalah kebutuhan mereka di sekolah. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang posisi kontrol guru. Guru ternyata punya posisi kontrol di dalam kelas. Bukan sebagai guru aja. Kalau kita biasanya bilang kita sebagai apa ya? Guru. Fasilitator. Fasilitator. Ternyata nggak cuma sebagai fasilitator. Kadang-kadang guru punya posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Gitu. Dengan kalimat-kalimatnya. Kalimatnya contohnya seperti ini. Ih, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah dibilangin gak ngerti-ngerti. Kecewa, ibu kecewa, gitu kan ya. Nah ini akan membuat perasaan anak menjadi bersalah. Ketemu guru ini aku salah terus gitu ya. Nah ini dengan kata-kata kita. Sekarang selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Iya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Nggak pernah benar-benar sih nih anak gitu ya. Nah ini sebagai penghukum. Dia nggak pernah benar karena dia nggak paham mungkin Bapak Ibu. Begitu. Sekarang kita lanjutkan. Ada juga posisi kontrol guru yang sebagai teman. Nah ini bagus sih teman, tapi kadang-kadang nggak bagus juga ya. Iya, terlalu misalnya dia merasa sebagai teman, jadi akhirnya apa tuh? Iya, nggak sopan, bisa jadi bercandanya nggak sopan. Iya, misalnya, ayolah lakukan dengan bapak iya pak. Iya, misalnya dia bilang iya bapak sayang, gitu segala macam ya. Nah ini boleh sih kadang-kadang jadi teman, tapi jangan terlalu karena posisi kita juga sebagai pembimbing mereka. Sekarang lanjutnya, sebagai pemantau, kayak pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini kiranya baik nggak nih sebagai pemantau ya? Mantau doang. Baik nggak ini sebagai pemantau? Iya, jadi mungkin baik karena anak jadinya mereka lebih semangat karena mereka diiming-imingi oleh stiker, gitu ya, diberi reward gitu ya. Tapi yang paling baik dari keempat tadi adalah sebagai manajer, iya, sebagai manajer. Namanya manajer, guru, maka posisinya adalah membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kayak contohnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, gitu. Sama seperti fasilitator ya sebagai manajer ya. Anak punya masalah, kita tanyakan, menurut kamu bagaimana sih menyelesaikan masalah ini, begitu. Ya. Lalu ini contoh lagi ada sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, kamu mah lelet, kamu mah nggak bisa apa-apa. Nah ini semuanya sebagai penghukum. Dari yang banyak ini, menurut Bapak Ibu mana posisi yang paling baik? Iya, sebagai manajer. Karena dengan menjadi manajer, guru di dalam kelas, guru akan membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya, mencari solusi, melakukan yang terbaik dengan motivasi yang ada dalam diri mereka. Nah, sekarang ini hal yang baru nih Bapak Ibu. Namanya tadi kan kita sudah bahas tentang restitusi ya. Ini
disebut segitiga restitusi. Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi di anak-anak kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Oke, saya sudah menerapkan ya. Waktu kemarin saya tiba-tiba ke kelas 7G kalau nggak salah, ada anak berantem sama-sama ngatain gitu ya, satu ngatain kata satu, yang satu ngatain kata yang satunya lagi. Nah ini saya gunakan segitiga restitusi ini dan alhamdulillah nggak ada ini, langsung mereka menurut kamu salah gitu ya. Nanti saya akan coba kasih contoh ya. Nah sebelumnya saya akan lihat, saya akan jelaskan ini dulu. Segitiga restitusi ini ada 3 bentuknya seperti segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah yang ini adalah menstabilkan identitas dulu, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan mereka. Nah ini contohnya. Untuk menstabilkan identitas, maka kita akan membuat anak yang gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ini kita lakukan menstabilkan identitas. Contoh-contoh kata yang diberikan adalah begini. Nah, berbuat salah itu manusiawi kok, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, gitu ya. Lalu kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kadang-kadang kalau anak berantem, siapa duluan gitu, rame-rame. Tak perlu tahu, semua orang pasti salah. Bapak juga pernah begitu, itu juga pernah begitu. Nah sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau ditanya ini, coba ceritakan runutan kejadiannya. Panjang versinya ya. Dan itu makin tambah emosi karena membuka luka lama mereka. Nah, lalu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-katanya seperti itu. Jadi kalau ketemu anak yang saya berantem lah, apalah gitu, yang melakukan hal yang salah-salah, terlambat masuk lah gitu, ya dibilang aja. Pertamanya ini menstabilkan identitas. Ya salah ini manusiawi. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua adalah melakukan validasi kebutuhan, di mana membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika membuat kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Salah. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu nggak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi tadi diawali dengan, ya tiap orang pasti punya salah. Mau menyelesaikan masalahnya enggak gitu ya. Lalu kedua, kita bisa dengan katakan dengan pasti ada alasannya. Alasannya apa gitu. Karena setiap orang yang punya kesalahan pasti punya alasan gitu. Walaupun alasannya belum tentu benar gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas tadi ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Kalau dia melakukan hal yang kesalahan, tadi kan diawali dengan kita bilang ya apa-apa, mau memperbaikinya enggak, begitu ya. Alasannya apa? Selanjutnya, apakah ada keyakinan yang kamu langgar, gitu ya. Apakah ada nilai yang kamu tidak lakukan gitu, atau harusnya seperti apa gitu. Anak-anak pasti tahu kok.
Jika dia kesalahan, dia pasti tahu hal yang baiknya harusnya seperti apa, dia tahu nilai-nilai yang baiknya dia pasti tahu. Sekarang kita lanjutkan. Iya. Nah, dari menanyakan keyakinan ini, kita meminta mereka untuk mencari solusinya. Nah, menurut kamu solusi yang baik untukmu apa? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jangan kita bilang, ntar abis ini minta maaf sama dia ya, gitu. Ntar abis ini jangan lagi loh ya. Oke. Karena kalau kita membuat posisi seperti itu, kita tidak membuat anak menjadi memperbaiki dirinya dari dirinya sendiri. Sekarang kita lihat, ini contoh adalah praktik penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, di mana kasus satu adalah ada dua siswa ini tidak mengikuti pelajaran olahraga karena lupa membawa raket. Jadi kedua siswa ini ke perpustakaan membacanya mah bagus ya, tapi nggak ikut pelajaran olahraga karena nggak bawa raket, itu yang tidak bagus gitu. Nah, yang saya lakukan adalah ketika ketemu anaknya, kalau langsung marahin. Iya, kamu ngapain di sini? Saya lagi sakit bu, kata dia gitu. Bu, saya lagi sakit bu, sakit perut. Bu, saya pusing bu, gitu katanya kan. Ya udah, saya suruh duduk, lalu saya tanya, ayo jujur ya, jujur, oke. Ayo berkata jujur. Sebetulnya nggak ikut pelajaran olahraga itu alasannya apa? Lalu mereka bilang, iya bu, sebetulnya alasannya kami nggak bawa raket, takut dimarahin sama guru olahraga, sama Pak Hendra. Ya. Lalu saya bilang, nah, menurut kamu perilaku kamu ini benar apa salah? Iya, kira-kira anak kalau ditanya gini jawabannya apa? Salah. Iya, jawabannya salah. Ada nggak aturan yang dilanggar atau keyakinan yang dilanggar? Ada. Kira-kira dia mereka jawab apa? Iya, nggak bawa raket. Itu bagiannya masuk ke disiplin, betul. Saya nggak disiplin bu, saya nggak bawa raket gitu ya. Nah, dari kesalahan kamu ini, apa yang harusnya kamu lakukan? Saya nggak nyuruh, sana balik ke Pak Hendra minta maaf, itu enggak, nanyain aja. Iya. Nah, kalau gitu salah nggak kamu? Salah. Melanggar apa ya? Nggak bawa raket bu, nggak disiplin. Yang harus kamu lakukan bagaimana? Nah, mereka bilang, bu, pertama saya meminta maaf ke Pak Hendra. Yang kedua, saya nanti bilang Pak Hendra saya nggak akan melakukan lagi. Besok-besok saya inget deh, janji deh, saya catat deh kalau harus membawa raket. Begitu jadinya. Nah, dari sini mereka mengucapkan sendiri solusinya. Ya, kalau mereka mengucapkan sendiri, mengeluarkan sendiri, maka insya Allah apa yang mereka ucapkan ini menjadi janji bagi mereka untuk melakukan lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, setelah ini mereka kembali ke kelas olahraga untuk mengikuti pelajaran olahraga. Begitu. Nah, untuk kasus kedua ini adalah, ini ada anak bernama Karim yang marah-marah di dalam kelas gitu. Iya. Nah, anak marah-marah biasa ya di dalam kelas, atau suaranya lebih kenceng aja dari teman-temannya gitu, sampai ngebrang meja lagi gitu. Nah, yang saya ambil adalah nggak dimarahin di depan temannya. Kita angkat aja dulu. Yuk, Karim, ada apa ini? Yuk, ibu keluar sebentar ya. Setelah keluar sebentar, nah seperti ini sama pertanyaannya. Iya. Apa sih tadi yang dilakukan? Gini. Ayo jujur, sebetulnya apa gitu ya. Saya lagi kesel, kata dia gitu. Nilainya jelek gitu. Nah, ditanyakan lagi, ada nggak sih yang dilanggar? Iya bu, saya nggak hormat sama teman lain. Iya, saya ngomong kasar, saya nggak ngomong baik gitu. Harusnya apa yang dilakukan sama kamu gitu ya. Lalu ya saya minta maaf nanti sama teman saya janji nggak melakukannya lagi. Nah, ini adalah kasus-kasus di mana kita menyelesaikan masalah nggak pakai matanya melotot, mulutnya marah-marah, emosi jiwa, darah tinggi naik. Begitu. Kira-kira bisa nggak dilaksanakan? Saya udah pernah coba nih, benar. Selain kedua kasus ini, saya pernah waktu itu di kelas 7G itu ada anak
Ya ampun, sebetulnya sepele banget, cuma ngata-ngatain nama doang ya. Saya nggak bilang apa-apa, siapa mulai duluan enggak, saya langsung tanya. Menurut kamu benar apa enggak sih? Salah Bu. Yang harus benernya gimana? Ya nggak boleh gini. Harusnya gimana? Saya minta maaf. Mau lakukan lagi nggak kesalahan yang sama? Enggak. Mereka aku suruh, ya udah salaman nih teman-temannya. Mau nggak? Ya udah. Ya, gini, maksudnya mereka memperbaiki perilaku yang salah. Setiap orang pasti salah, kita juga pernah salah kan? Ya saya ingat banget saya dulu waktu di sekolah nggak lurus banget ya, kadang-kadang ada ke kanan, ke kiri kan anak-anak pengen tahu ya. Nah, begitu juga hal yang dialami oleh anak-anak kita. Kadang-kadang mereka pengen tahu nih, ataupun emosinya belum stabil. Ya, dan ini bagaimana kita bisa menyadarkan mereka untuk berperilaku baik dengan melaksanakan segitiga restitusi ini. Nah, sebelum kita ke sesi refleksi, waktu sudah jam 3 ya, sebentar Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, mungkin 1, 2, ya silakan Bu Gusti. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Tisa. Ini sangat menarik sekali ya, dan saya sangat tersinggung sebenarnya dari tadi karena satu sisi sebagai pendidik kita memang pengen melakukan yang terbaik, tapi terkadang pengaplikasiannya memang sangat susah di kelas. Seperti untuk menciptakan budaya positif dan membuat perubahan seperti pernah sih saya terapkan gitu kepada siswa misalnya. Terima kasih. Misalnya ada masalah, contoh kasus namanya Rehan atau Jergatan ya. Misalnya kamu sadar apa kesalahanmu? Ya dia sadar, dia tahu tuh, tapi bakal terulang kembali gitu. Kira-kira sejauh mana sih arti kebebasan di kelas itu, dan kira-kira kita sebagai guru nih mengaplikasikannya itu apa yang harus kita lakukan, seperti yang di depan sudah kita lakukan, tapi ternyata anak itu masih terulang lagi gitu. Terima kasih Mbak Tisa. Iya, terima kasih. Namanya juga budaya positif. Kira-kira kalau sekali dilakukan, bisa kemungkinan melakukannya lagi nggak? Bisa banget. Namanya juga budaya ya kan. Nah, yang penting bagi kita sebagai manajer adalah tidak bosan. Iya betul, tidak bosan Bu, betul melakukan hal yang sama lagi. Saya yakin kalau mereka nggak langsung di ini, pasti mereka akan respect sama kita, gitu. Satu, lakukan lagi, kita coba lagi dengan ini. Besok kedua lagi kita lakukan hal yang sama seperti ini. Disentuhlah hatinya gitu ya. Kalau memang tetap nggak bisa, berarti kita harus ke langkah yang lebih lanjut. Kalau di sekolah kan ada nih, iya ke guru BK gitu ya. Lalu lanjut ke selanjutnya. Ini yang bisa kita laksanakan untuk anak-anak kita dengan pelaksanaan penerapan segitiga restitusi begitu. Namanya budaya ya, budaya kan butuh proses. Karena dari biasa akhirnya menjadi budaya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya nggak ada ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Untuk refleksi ini saya sudah mengirimkan link Google Form untuk mengisi refleksinya. Nanti silahkan diisi Bapak Ibu bagaimana perasaan Ibu, Bapak mengenai apa yang tadi saya sudah sampaikan dan juga refleksi lainnya. Ya, demikianlah paparan dari saya tentang pengimbasan dari aksi nyata yang saya lakukan di dalam kelas terkait dengan budaya positif, menggunakan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Ya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Kita nanti mulai sesi belajar lagi di hari Selasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini hal yang baru nih Bapak Ibu. Namanya tadi kan kita sudah bahas tentang restitusi ya. Ini disebut segitiga restitusi. Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi di anak-anak kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Oke, saya sudah menerapkan ya. Waktu kemarin saya tiba-tiba ke kelas 7G kalau nggak salah, ada anak berantem sama-sama ngatain gitu ya, satu ngatain kata satu, yang satu ngatain kata yang satunya lagi. Nah ini saya gunakan segitiga restitusi ini dan alhamdulillah
Gak ada ini langsung mereka menurut kamu salah gitu ya. Nanti saya akan coba kasih contoh ya. Nah, sebelumnya saya akan lihat saya akan jelaskan ini dulu. Segitiga restitusi ini ada 3 bentuknya seperti segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang ini adalah menstabilkan identitas dulu, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan mereka. Nah, ini contohnya. Untuk menstabilkan identitas, maka kita akan membuat anak yang gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ini kita lakukan menstabilkan identitas. Contoh-contoh kata yang diberikan adalah begini. Nah, berbuat salah itu manusiawi kok, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, gitu ya. Lalu kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kadang-kadang kalau anak berantem, siapa duluan gitu, tambah rame. Tak perlu tahu, semua orang pasti salah. Bapak juga pernah begitu, itu juga pernah begitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini, gitu. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau ditanya ini, coba ceritakan runtutan kejadiannya. Panjang versinya ya. Dan itu makin tambah emosi karena membuka luka lama mereka. Nah, lalu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-katanya seperti itu. Jadi kalau ketemu anak yang saya berantem lah, apalah gitu, yang melakukan hal yang salah-salah, terlambat masuk lah gitu, ya dibilang aja. Pertamanya ini menstabilkan identitas. Ya, salah ini manusiawi. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua adalah melakukan validasi kebutuhan, di mana membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika membuat kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Salah. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu nggak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi tadi diawali dengan, ya tiap orang pasti punya salah. Mau menyelesaikan masalahnya enggak, gitu ya. Lalu kedua, kita bisa dengan katakan dengan pasti ada alasannya. Alasannya apa, gitu. Karena setiap orang yang punya kesalahan pasti punya alasan, gitu. Walaupun alasannya belum tentu benar, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas tadi ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Kalau dia melakukan hal yang kesalahan, tadi kan diawali dengan kita bilang ya apa-apa, mau memperbaikinya enggak, begitu ya. Alasannya apa? Selanjutnya, apakah ada keyakinan yang kamu langgar, gitu ya. Apakah ada nilai yang kamu tidak lakukan gitu, atau harusnya seperti apa gitu. Anak-anak pasti tahu kok. Jika dia kesalahan, dia pasti tahu hal yang baiknya harusnya seperti apa, dia tahu nilai-nilai yang baiknya dia pasti tahu. Sekarang kita lanjutkan. Iya. Nah, dari menanyakan keyakinan ini, kita meminta mereka untuk mencari solusinya.
Nah, menurut kamu solusi yang baik untukmu apa? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jangan kita bilang, ntar abis ini minta maaf sama dia ya, gitu. Ntar abis ini jangan lagi loh ya. Oke. Karena kalau kita membuat posisi seperti itu, kita tidak membuat anak menjadi memperbaiki dirinya dari dirinya sendiri. Sekarang kita lihat ini contoh adalah praktik penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, di mana kasus satu adalah ada dua siswa ini tidak mengikuti pelajaran olahraga karena lupa membawa raket. Jadi kedua siswa ini ke perpustakaan membacanya mah bagus ya, tapi nggak ikut pelajaran olahraga karena nggak bawa raket, itu yang tidak bagus gitu. Nah, yang saya lakukan adalah ketika ketemu anaknya, kalau langsung marahin. Iya, kamu ngapain di sini? Saya lagi sakit bu, kata dia gitu. Bu, saya lagi sakit bu, sakit perut. Bu, saya pusing bu, gitu katanya kan. Ya udah, saya suruh duduk, lalu saya tanya. Ayo jujur ya, jujur, oke. Ayo berkata jujur. Sebetulnya nggak ikut pelajaran olahraga itu alasannya apa? Lalu mereka bilang, iya bu, sebetulnya alasannya kami nggak bawa raket, takut dimarahin sama guru olahraga, sama Pak Hendra. Ya. Lalu saya bilang, nah, menurut kamu perilaku kamu ini benar apa salah? Iya, kira-kira anak kalau ditanya gini jawabannya apa? Salah. Iya, jawabannya salah. Ada nggak aturan yang dilanggar atau keyakinan yang dilanggar? Ada. Kira-kira dia kata jawab apa? Iya, nggak bawa raket, itu bagiannya masuk ke disiplin, betul. Saya nggak disiplin bu, saya nggak bawa raket gitu ya. Nah, dari kesalahan kamu ini, apa yang harusnya kamu lakukan? Saya nggak nyuruh, sana balik ke Pak Hendra minta maaf, itu enggak, nanyain aja. Iya. Nah, kalau gitu salah nggak kamu? Salah. Melanggar apa ya? Nggak bawa raket bu, nggak disiplin. Yang harus kamu lakukan bagaimana? Nah, mereka bilang, bu, pertama saya meminta maaf ke Pak Hendra. Yang kedua, saya nanti bilang Pak Hendra saya nggak akan melakukan lagi. Besok-besok saya inget deh, janji deh, saya catat deh kalau harus membawa raket. Begitu jadinya. Nah, dari sini mereka mengucapkan sendiri solusinya. Ya, kalau mereka mengucapkan sendiri, mengeluarkan sendiri, maka insya Allah apa yang mereka ucapkan ini menjadi janji bagi mereka untuk melakukan lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, setelah ini mereka kembali ke kelas olahraga untuk mengikuti pelajaran olahraga. Begitu. Nah, untuk kasus kedua ini adalah, ini ada anak bernama Karim yang marah-marah di dalam kelas gitu. Iya. Nah, anak marah-marah biasa ya di dalam kelas, atau suaranya lebih kenceng aja dari teman-temannya gitu, sampai ngebrang meja lagi gitu. Nah, yang saya ambil adalah nggak dimarahin di depan temannya. Kita angkat aja dulu. Yuk, Karim, ada apa ini? Yuk, ibu keluar sebentar ya. Setelah keluar sebentar, nah seperti ini sama pertanyaannya. Iya. Apa sih tadi yang dilakukan? Gini. Ayo jujur, sebetulnya apa gitu ya? Saya lagi kesel, kata dia gitu. Nilainya jelek gitu. Nah, ditanyakan lagi, ada nggak sih yang dilanggar? Iya bu, saya nggak hormat sama teman lain. Iya, saya ngomong kasar, saya nggak ngomong baik gitu. Harusnya apa yang dilakukan sama kamu gitu ya? Lalu ya saya minta maaf nanti sama teman saya janji nggak melakukannya lagi. Nah, ini adalah kasus-kasus di mana kita menyelesaikan masalah nggak pakai matanya melotot, mulutnya marah-marah, emosi jiwa, darah tinggi naik. Begitu. Kira-kira bisa nggak dilaksanakan? Saya udah pernah coba nih, benar. Selain kedua kasus ini, saya pernah waktu itu di kelas 7G itu ada anak yang ya ampun, sebetulnya sepele banget, cuma ngata-ngatain nama doang ya. Saya nggak bilang apa-apa, siapa mulai duluan enggak, saya langsung tanya. Menurut kamu benar apa enggak sih? Salah bu. Yang harus benernya gimana? Ini nggak boleh gini. Harusnya gimana? Saya minta maaf. Mau lakukan lagi nggak kesalahan yang sama? Enggak. Mereka aku suruh ya udah salaman nih sama temennya. Mau nggak? Ya udah.
gini, maksudnya mereka memperbaiki perilaku yang salah. Setiap orang pasti salah, kita juga pernah salah kan? Ya saya ingat banget, saya dulu waktu di sekolah nggak lurus banget ya, kadang-kadang ada ke kanan, ke kiri kan anak-anak pengen tahu ya. Nah, begitu juga hal yang dialami oleh anak-anak kita. Kadang-kadang mereka pengen tahu nih, ataupun emosinya belum stabil. Ya, dan ini bagaimana kita bisa menyadarkan mereka untuk berperilaku baik dengan melaksanakan segitiga restitusi ini. Nah, sebelum kita ke sesi refleksi, waktu sudah jam 3 ya, sebentar Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, mungkin 1, 2, ya silakan Bu Gusti. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Tisa. Ini sangat menarik sekali ya, dan saya sangat tersinggung sebenarnya dari tadi karena satu sisi sebagai pendidik kita memang pengen melakukan yang terbaik, tapi terkadang pengaplikasiannya memang sangat susah di kelas. Seperti untuk menciptakan budaya positif dan membuat perubahan seperti pernah sih saya terapkan gitu kepada siswa misalnya. Terima kasih. Misalnya ada masalah, contoh kasus namanya Rehan atau Jergatan ya. Misalnya kamu sadar apa kesalahanmu? Dia sadar, dia tahu tuh, tapi bakal terulang kembali gitu. Kira-kira sejauh mana sih arti kebebasan di kelas itu, dan kira-kira kita sebagai guru nih mengaplikasikannya itu apa yang harus kita lakukan, seperti yang di depan sudah kita lakukan, tapi ternyata anak itu masih terulang lagi gitu. Terima kasih Mbak Tisa. Iya, terima kasih. Namanya juga budaya positif. Kira-kira kalau sekali dilakukan, bisa kemungkinan melakukannya lagi nggak? Bisa banget. Namanya juga budaya ya kan. Nah, yang penting bagi kita sebagai manajer adalah tidak bosan. Iya betul, tidak bosan Bu, betul, melakukan hal yang sama lagi. Saya yakin kalau mereka nggak langsung di ini, pasti mereka akan respect sama kita, gitu. Satu, lakukan lagi, kita coba lagi dengan ini. Besok kedua lagi kita lakukan hal yang sama seperti ini. Disentuhlah hatinya gitu ya. Kalau memang tetap nggak bisa, berarti kita harus ke langkah yang lebih lanjut. Kalau di sekolah kan ada nih, iya, ke guru BK gitu ya. Lalu lanjut ke selanjutnya. Ini yang bisa kita laksanakan untuk anak-anak kita dengan pelaksanaan penerapan segitiga restitusi begitu. Namanya budaya ya, budaya kan butuh proses. Karena dari biasa akhirnya menjadi budaya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya nggak ada ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Untuk refleksi ini saya sudah mengirimkan link Google Form untuk mengisi refleksinya. Nanti silahkan diisi Bapak Ibu, bagaimana perasaan Ibu, Bapak mengenai apa yang tadi saya sudah sampaikan dan juga refleksi lainnya. Ya, demikianlah paparan dari saya tentang pengimbasan dari aksi nyata yang saya lakukan di dalam kelas terkait dengan budaya positif, menggunakan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Ya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Kita nanti mulai sesi belajar lagi di hari Selasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.